Halo, saya Dr. Bob, Surgeon dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Kali ini kita akan berbicara tentang pemeriksaan imaging atau radiologi pada payudara. Rasanya kita sepakat bahwa secara prinsip pemeriksaan imaging pada payudara itu tujuannya adalah untuk mendeteksi ada tidaknya kanker payudara. Yang dicari dari pemeriksaan imaging ini adalah hal-hal abnormal yang merupakan kondisi yang tidak wajar atau bukan merupakan bagian dari struktur payudara normal. Perlu diketahui bahwa banyak perubahan yang terjadi pada payudara wanita selama hidupnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan kabar baiknya adalah mayoritas dari perubahan-perubahan ini diketahui bahwa tidak berhubungan dengan kanker. Dalam pemeriksaan imaging payudara ada ultrasonografi, mamografi, dan MRI yang sering kita dengar. Masing-masing pemeriksaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pada banyak kasus atau kondisi, pemeriksaan ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi merupakan pemeriksaan yang saling melengkapi untuk kita mendapatkan diagnosis yang tepat. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan kita bahas satu-satu. Perbedaannya adalah pada ultrasound kita tidak menggunakan radiasi. Begitu juga dengan MRI. Sedangkan pada mamografi kita menggunakan radiasi dosis kecil dalam upaya kita untuk melihat gambaran radiologi pada payudara. Radiasi ini sangat kecil sehingga apabila kita hitung jumlah radiasi yang diterima wanita dari sekitar lingkungannya selama 1 tahun, itu dosisnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan dosis mamografi yang dilakukan. Apalagi pemeriksaan radiologi mamografi itu dengan menggunakan mamografi digital, di mana dosisnya menjadi sangat minimal dibandingkan pemeriksaan analog atau mamografi konvensional. Yang kedua yaitu tujuan dari kita melakukan pemeriksaan tersebut. Dan ini berkaitan dengan keluhan pasien. Apabila seorang pasien datang dengan benjolan payudara, maka informasi yang kita dapatkan lebih banyak dari pemeriksaan ultrasound. Karena dari ultrasound ini kita akan bisa melihat benjolan ini merupakan benjolan cair atau padat. Dari pemeriksaan ini, dari temuan ini kita bisa melihat apakah benjolan ini didasarkan pada abnormalitas dari sel atau pengaruh hormonal saja. Pada benjolan padat di mana sel itu pasti tidak normal, maka kita juga bisa membedakan bahwa ini benjolan jinak atau benjolan ganas dari pemeriksaan ultrasound dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pemeriksaan ultrasound tersebut. Apabila ada kecurigaan ganas, maka dari pemeriksaan ultrasound tersebut kita juga bisa melihat ada tidaknya keterlibatan kelenjar getah bening di ketiak sebagai bagian dari penyebaran dari kanker payudara tersebut. Mamografi, purpose atau tujuan utamanya sampai saat ini yang paling banyak menjadi pembicaraan yaitu adalah untuk deteksi dini, di mana dari mamografi ini kita memungkinkan untuk melihat adanya perkapuran-perkapuran kecil di payudara yang merupakan tanda awal dari kanker payudara, yang manifestasi menjadi suatu benjolan yang dikeluhkan pasien bisa menempuh waktu 2-3 tahun. Artinya dengan mamografi ini kita memiliki kemampuan untuk menemukan kanker jauh sebelum kanker itu dikeluhkan oleh pasien tersebut. Pemeriksaan MRI menggunakan gelombang magnet, indikasinya lebih banyak kepada deteksi screening pada pasien-pasien yang high risk, ya, dengan risiko tinggi yang kita ketahui
riwayat keluarga dengan breast cancer yang cukup tinggi, lalu adanya mutasi gen BRCA di mana kita berupaya untuk menemukan perubahan-perubahan awal di payudara yang berhubungan dengan kanker. Kedua, pada jenis payudara yang dense breast, di mana kelenjar payudaranya sangat padat. Dalam kondisi ini, mamografi memiliki keterbatasan untuk mendeteksi adanya perubahan-perubahan awal, maka kita perlu menambahkan dengan pemeriksaan MRI payudara. Dan juga pada pasien-pasien dengan implan payudara, di mana untuk memonitor kondisi implan, ada tidaknya rupture atau gangguan pada integritas dari implan payudaranya, pemeriksaan MRI merupakan gold standard untuk imaging tersebut. Pada prinsipnya, Anda harus mendiskusikan pilihan pemeriksaan radiologi yang sesuai untuk kondisi Anda pada dokter yang memeriksa dan menjaga Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan pernah takut apabila ada keluhan payudara, karena pertama, mayoritas keluhan tersebut ternyata bukan kanker. Yang kedua, kalau itu memang kanker, maka menemukan lebih cepat dan melakukan tindakan lebih cepat itu merupakan kunci utama kita selamat dari kanker payudara. Sampai jumpa.